Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Life Skill dan Pelatihan Kerja, yang beranggotakan yang pertama Bima Sakti, yang kedua Nurul Zikria, yang ketiga Jasmine Fadila, dan yang terakhir yaitu Alfiani, yang akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Life Skill dan Pelatihan Kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan antara guru dan siswa untuk mengelola lingkungan agar dapat memungkinkan anak untuk belajar dan memberikan respon terhadap situasi tersebut. Hal ini tugas guru adalah sebagai pendidik. Akan tetapi, peran tersebut akan menjadi apabila pembelajaran yang dilakukan memiliki tujuan serta guru dapat menciptakan suasana belajar yang baik dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu pembelajaran life skill. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Menurut Sujana, pendidikan life skill yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional kepada warga belajar untuk mampu bekerja atau berusaha secara mandiri. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran life skill atau kecakapan hidup ini merupakan proses memaksimalkan pengetahuan, kemampuan atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, serta ada perubahan sikap tingkah laku menuju hidup yang berkualitas. Selanjutnya yaitu ciri pembelajaran life skill. Yang pertama yaitu terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar. Yang kedua, terjadi proses penyandaran untuk belajar bersama. Yang ketiga, terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri, usaha bersama. Yang keempat, terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional, akademik, manajerial, kewirausahaan. Yang kelima, terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar, menghasilkan produk bermutu. Yang keenam, terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli. Yang ketujuh, terjadi proses penilaian kompetensi. Dan yang terakhir yaitu terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran life skill. Yang pertama, memberdayakan aset kualitas batinia, sikap dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengenalan atau logos, penghayatan atau etos, dan pengalaman atau patos. Nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas tentang pengembangan karir yang dimulai dari pengenalan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan penyimpan karir. Yang ketiga, memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan yang syarat kompetensi dan kolaborasi sekaligus. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah dengan mendorong peningkatan kemandirian sekolah, partisipasi stakeholders, dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya manusia. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan kehidupan yang dihadapi sehari-hari, misalnya kesehatan mental dan fisik, kemiskinan, kriminal, pengangguran, lingkungan sosial dan fisik, narkoba, kekerasan, dan kemajuan iptek.
Baiklah, selanjutnya adalah hard skill di dalam pembelajaran. Penanaman hard skill adalah pendidikan formal di kelas, serta kegiatan ekstrakurikuler. Mata pelajaran yang ada adalah untuk mengasah kemampuan peserta didik. Kemampuan yang diasah di sekolah pendidikan menengah bertujuan untuk membekali peserta didik kemampuan dasar untuk mempelajari kemampuan yang lebih spesifik lagi di jenjang pendidikan berikutnya. Hard skill ini sangat penting diaplikasikan di dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan bagian integral dari proses penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, serta terampil. Melalui pendidikan akan diperoleh calon tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan mampu bersaing. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Life skill atau kecakapan hidup adalah kemampuan memadukan aspek intelektual dan sosial sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk menuju hidup yang lebih berkualitas. Pembelajaran life skill ialah proses memaksimalkan pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran di dalam mengerjakan sesuatu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga ada perubahan sikap, tingkah laku untuk menuju kehidupan yang berkualitas. Hard skill adalah pengetahuan dan kemampuan teknis yang dimiliki seseorang. Pengetahuan teknis ini meliputi pengetahuan yang dibutuhkan untuk profesi tertentu dan mengembangkan sesuai dengan teknologi, mampu mengatasi masalah yang terjadi serta menganalisis masalah tersebut.